Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Oke, di video kemarin udah saya bilang bahwasanya tetap hold ya, lebih tepatnya di video ini. So, di dalam video ini saya tidak menjelaskan apapun. Kalau misalkan kalian nanya apa yang harus saya lakukan, saya akan nunggu di area sekitar 72.000 sampai 70.000 baru melakukan average di modal 10% itu tadi. Bang, kok jauh banget? CPA besok. CPA itu besok. Sekarang ini tanggal 9. CPA itu tanggal 10 di jam setengah 8 dan forecastnya adalah turun, Bitcoin turun. Walaupun before Bitcoin turun itu biasanya terjadi pump lokal, terjadi pump kecil. Nah, itulah saya pengen menyelamatkan diri di situ. Oke, dan sekarang udah terbukti bahwasanya harga kembali ke 81.000 bahkan sampai ke 83.000, hampir ke 84.000 ya. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Semakin lama Anda memahami channel ini, semakin lama Anda menonton Expert Student Class Andi Firmansyah atau Cerberus Copy Trading, Anda akan semakin paham bahwasanya trading itu bukan tentang bagaimana cara mendapatkan profit, tapi tentang kesabaran, tentang money management, dan tentang sebuah pengendalian diri. Oke? Dimana kalau kalian tidak melakukan hal itu semuanya, apalagi tidak melakukan pengendalian diri, kalian akan terbawa suasana dan terlalu overthinking dalam segala hal ya. Layaknya beberapa orang yang masih mempertanyakan, oh bang bagaimana nih? Beberapa hari udah nggak open posisi, beberapa hari floating dan sebagainya kayak gitu. Gini bro, floating itu jauh lebih enak daripada kita loss ya. Floating itu masih ada sebuah kesempatan. Floating itu semacam sebuah kesempatan kedua agar kita bisa melakukan improvisasi apa yang harus kita lakukan pada saat melakukan kesalahan. Sama aja seperti hidup. Apakah hidup kalian atau hidup saya selalu benar? Tentu saja tidak. Saya selalu mengambil keputusan yang saya yakini benar, tetapi terkadang keputusan saya juga bisa salah. Keputusan saya juga bisa benar. Keputusan saya juga bisa dikoreksi oleh orang lain. Nah, maka dari itu, setiap kesalahan kita, setiap pengambilan keputusan kita yang terlalu over mainstream atau terlalu jauh dari pikiran kebanyakan orang, ya kita harus bisa mengimprovisasinya ya. Jadi sekali lagi, semakin kalian lama untuk menonton channel ini, kalian semakin paham kan bagaimana cara trading sejati. Kemarin saya lagi scroll TikTok ya, saya lucu aja ngelihat sang maharaja Bitcoin ya di Indonesia, lo tau lah nggak usah gue sebutin namanya. Itu lagi panas sama salah satu influencer kripto juga gitu kan. Si maharaja ini kan ngomong bahwasanya, oh ya udah kalau lu jago trading ya tetap masih jagoan gua bos gitu. Gua lihat portofolio gua segini A B C D E F G. Terus dibalas tuh di TikTok sih saya lihat, itu nggak tahu di YouTube atau enggak ya. Dibalas sama influencer kripto ini bilang kayak begini. Kalau dia sejago itu,
Gue tantang dia buka open trade, gak usah lah modal miliaran triliunan seperti apa yang dia bilang. Udah, lo buktiin aja, modal lo taruh $1.000 kek, $10.000 kek, $5.000 kek, atau 10 juta kek, terserah. Yang penting gue ngeliat portofolio lo sekencang apa sih, kayak gitu. Karena omongan orang kayak gitu cuma bisa ngomong doang, waduh. Gue nggak ikutan sih kayak gitu ya, saya nggak ikutan. Tapi ada benarnya juga ya, ada benarnya juga. Bahkan saya ada celetukan dari dia ngomong kayak gini, ya kalau misalkan main spot semua orang juga bisa sambil merem. Anjay, kok jadi panas gitu kan. Ini bukan saya membahas antara Raja Bitcoin dan influencer kripto ini ya yang sedang bertengkar, tapi ini menjadikan sebuah kita sadar semua bahwasanya setiap entitas atau setiap influencer atau setiap kiblat yang kalian ikuti, kalian harus pastikan sebenarnya apa sih diri kalian dan cocok atau relevan nggak sama kiblat yang kalian ikuti ya. Contoh kalian ini belajar trading, terus kalian mengikuti sebuah kiblat yang belajar spot trading. Itu satu hal yang menurut saya yang sangat-sangat dipertanyakan ya. Sangat-sangat dipertanyakan ini apa yang salah pikiran Anda, gaya hidup Anda atau seperti apa gitu ya. Ketika Anda memilih mempelajari tentang cryptocurrency di bagian trading, scalper, terus kalian belajar ke influencer spot trading, itu nggak nyambung guys ya. Karena apa? Kalau spot trading itu beli ya udah ya. Kalau turun average down lagi, begitu seterusnya. Jadi tidak ada sebuah seni yang berkaitan tentang scalper atau trader gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian adalah seorang investor, nggak nyambung juga kalau kalian nonton seperti layaknya saya. Oke? Saya bilang harga Bitcoin akan naik, harga Bitcoin akan turun ya. Investor bilang, oh kata lu naik, kata lu turun. Padahal semua signal saya adalah daily atau semua signal saya adalah scalper. Nah itu jadinya nggak nyambung. Nah kebanyakan ini mohon maaf banget ya. Kalau misalkan saya ini salah, coba saya benarkan di kolom komentar ini ya. Rata-rata saya lihat ya, netizen zaman sekarang itu menurut saya tidak mempunyai sebuah jati diri yang jelas gitu ya. Terkadang dia komentar layaknya sebuah investor. Terkadang dia komentar layaknya sebuah scalper. Terkadang dia komentar layaknya sebuah swing trader. Terkadang dia komen seolah-olah dia ini ahli airdrop. Begitu seterusnya. Jadi sebenarnya jati diri yang tidak dimiliki itu adalah pemicu kenapa Anda masih miskin. Duh, kasar banget bang. Ini enggak. Sorry ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi itulah faktanya gitu kan. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai jati diri yang jelas. Lu itu trader, lu itu scalper, ataupun semuanya. Kalau lu bilang, bang, gua apa aja bang? Trader ya trader, scalper ya scalper, investor ya investor. Nggak nyambung boy. Nggak nyambung. Bagaimana logikanya kalian bisa mengakui satu referensi yang saling kontradiktif? Oke? Investor dan trader itu udah jelas banget perbedaan yang saling bertolak belakang. Nggak bisa hukum investor dipakai di hukum trader. Nggak bisa juga hukum trader dipakai di hukum investor. Nggak bisa hukum spot ditaruh di hukum futures. Nggak bisa juga hukum futures ditaruh di hukum spot. Jadi ketika lu mempunyai gelar lebih dari satu, udah investor, udah trader, udah airdropper, udah miner, udah semuanya dah lu embat kayak gitu. Itu membuktikan dan memvalidasi kenapa Anda masih tidak punya uang yang cukup signifikan hingga sampai sekarang. Coba kalian berkaca, kira-kira kalian udah main berapa tahun dan sudah berapa portofolio yang kalian hasilkan. Nah itulah, saya tidak membela influencer manapun, tetapi saya ingatkan kepada kalian bahwasanya apapun kiblat kalian harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan di dalam diri Anda. Jangan pernah kalian mengikuti si A kalau misalkan kalian ini adalah tipe trader. Jangan pernah kalian mengikuti si B kalau Anda ini adalah investor, dan begitu seterusnya. Intinya harus cocokkan diri kalian. Harus temukan jati diri. Aduh. Bang jadi ngalor ngidul, oke, slow. Hari ini sebenarnya nggak bakal ada apa-apa sih. Saya nggak akan pakai CoinGlass atau TA apapun dan sebagainya. Ingat ya, semua teknik analitikal, semua teknik apapun itu bullshit di hadapan fundamental. Oke? Loh bang, bagaimana bang? Hari ini, malam ini ya, lebih tepatnya adalah 7:30 WIB ya, WIB loh ya. Kalau kalian ini bagian WITA atau dan lain sebagainya, ya itu tinggal hitungin sendiri ya, tinggal konversi sendiri gitu ya kan. Intinya jam nanti 7:30 WIB, kebetulan saya kan di WIB, itu terjadi GPA yang dimana forecastnya adalah seperti ini, alias ini impactnya ke Bitcoin akan turun. Lalu bagaimana bang kita nih? Harusnya bagaimana? Oke, saran saya adalah before 7:30 ya, before 7:30 kalian boleh ambil open posisi short. Ingat ya, berarti signal hari ini adalah before 7:30 kalian boleh ambil open posisi short. Take profit di mana bang? Take profit sewajarnya aja. Oke?
take profit itu sekitar sekarang kan 81.000 ya, berarti ya kurang lebih sekitar 500 sampai 1.000 dolar ya, menggunakan leverage yang wajar 3 sampai 5 kali lipat. Jangan pakai leverage 10 ataupun ke atasnya ya. Jadi di video ini signal gratisannya adalah nggak mau ribet ya. Kalau nggak mau ribet, join Cerberus aja bro. Bang, gue jam 9.8 masih kerja, gue masih lembur. Join Cerberus, beres. Ya, intinya kalau misalkan kalian adalah signal gratisan setengah 8 ini, before setengah 8-nya, bang before-nya itu kapan? Ya terserah kalian, mau jam 7, mau jam 6, mau jam 5 kayak gitu kan. Pokoknya nanti bakal ada pump kecil sedikit. Nah, itu boleh kalian ambil open posisi short, dan setelah itu di setengah 8-nya kemungkinan besar akan dump. Oke? Makanya saya sarankan short tapi take profit sewajarnya saja. Jadi di dalam video ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, jangan pernah salah kiblat. Lalu yang kedua, ambil open posisi short di nanti CPI jam setengah 8 WIB. Untuk konversi waktu yang lain, silahkan kalian cari tahu sendiri di jam berapa CPI itu terjadi di daerah kalian ya. Intinya di sini adalah 19.30 WIB. Open posisinya adalah before 19.30. Nggak mau ribet, join Cerberus saja. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.